Kekalahan telak yang bikin nyesek. Tapi tunggu dulu, jangan matikan TV-nya. Karena dibalik hasil pahit di atas lapangan, ada satu hal yang bikin dunia justru angkat topi untuk Indonesia. Di tengah hujan deras, ribuan supporter Garuda justru memenuhi Osaka bukan untuk menang, tapi untuk menunjukkan bahwa cinta mereka ke timnas tak bisa dihitung pakai skor saja. Jepang sampai geleng-geleng kepala. Presiden JFE minta maaf, media dunia tak habis pikir. Dan yang paling mengejutkan, fans Jepang ikut teriak Indonesia. Indonesia! 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 Ini bukan cerita soal kekalahan. Ini tentang bagaimana satu negara bisa bikin seluruh stadion negeri orang berubah jadi merah. Dan inilah cerita luar biasa dari supporter Indonesia yang mengguncang dunia. Di lapangan, Garuda yang tak berdaya. Di lapangan, timnas Indonesia memang tak berdaya. Bermain di kandang Jepang di hadapan puluhan ribu penonton, Garuda seperti dibungkam sejak peluit pertama. Jepang tampil dengan kombinasi pemain muda dan debutan. Tapi tekanan mereka tetap terasa seperti badai. Dengan penguasaan bola mencapai 71%, Jepang melancarkan 22 tembakan, 11 diantaranya tepat sasaran, dan akhirnya 6 gol bersarang ke gawang Emil Audero. Gol pertama lahir di menit ke-15 lewat sundulan Daichi Kamada. 5 menit kemudian, giliran Kubo menambah derita. Kubu Garuda benar-benar dikurung. 3 gol sudah bersarang sebelum turun minum. Di babak kedua, Patrick Kluivert mencoba melakukan rotasi. Masuknya Ricky Kambuaya, Lili Pali, dan Shen Patinama semua untuk menahan gempuran. Tapi apa daya, Jepang kembali cetak gol tambahan. Indonesia tanpa satu pun tembakan ke gawang, tanpa peluang, tanpa sentuhan berarti di kotak penalti. Skor akhir 6-0 menjadi kekalahan terbesar Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tribun stadion, lautan merah yang mengguncang Osaka. Tapi tunggu dulu, karena setelah peluit panjang dibunyikan, justru momen paling bersejarah baru saja dimulai. Bukan di lapangan, tapi di tribun stadion. Saat pemain-pemain Jepang berpesta gol di atas lapangan, di tribun selatan Stadion Suita, terjadi pesta lain yang jauh lebih membekas. Lautan merah supporter Indonesia mengguncang Osaka. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia. Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Australia, Belanda, sampai Inggris. Mereka serbu tiket online yang langsung ludes dalam waktu kurang dari 10 menit. Antrean panjang bahkan memanjang sampai ke stasiun bawah tanah ketika memasuki stadion. Cuaca gerimis seharian penuh, tapi tak ada yang surutkan semangat supporter Indonesia. Dan puncaknya, koreo besar bergambar Garuda dan harimau muncul di tengah tribun dengan warna merah yang menyala di tengah dominasi biru Jepang. Penonton Jepang berdiri dan memberikan tepuk tangan karena bukan hanya soal nyanyiannya, tapi karena totalitas, solidaritas, dan militansi fans Indonesia yang tak terbendung. Satu kata untuk menggambarkan momen itu, gila banget. Reaksi dunia, Indonesia mengguncang dunia. Aksi luar biasa supporter Indonesia ternyata bukan cuma bikin heboh, tapi juga bikin Presiden Federasi Sepak Bola Jepang sampai minta maaf. Tsuneyasu Miyamoto, Presiden JFE, sampai harus menggelar konferensi pers darurat. Ia mengaku tak menyangka supporter Indonesia bakal datang sebanyak itu. Kami kira Indonesia tidak punya banyak fans di luar negeri, tapi kenyataannya justru sebaliknya, katanya. Bukan hanya warga Indonesia di Jepang, tapi fans dari berbagai negara datang berbondong-bondong untuk mendukung Garuda. Antusiasme yang melebihi negara Asia Tenggara manapun. Miyamoto bahkan menyesal karena memilih Suita Stadium yang kapasitasnya hanya 39.000 penonton, bukan Saitama Stadium yang bisa tampung lebih dari 63.000 orang. Kami minta maaf stadion kami tidak bisa nampung, ujarnya. Ya, JFE terkejut, panitia terkejut, bahkan media Jepang pun tak habis pikir. Indonesia mungkin kalah di papan skor, tapi menang mutlak di tribun. Dan sejak saat itu, sorotan dunia pun berdatangan. Yang terjadi di Osaka bukan hanya bikin JFE tercengang, tapi juga bikin media-media dunia nggak bisa diam. Media dunia, sorotan untuk supporter Indonesia. ESPN, salah satu media olahraga terbesar dunia, memposting video supporter Indonesia yang tetap semangat walaupun hujan deras. Captionnya jelas, "The weather may not be great, but it has not dampened the spirit of Indonesian fans." Dari Belanda, Football Premier juga menyapa para pengikutnya dengan unggahan supporter Indonesia di tribun sambil menulis. Artinya,
para fans Indonesia yang ikut serta bersiap untuk laga penting kualifikasi Piala Dunia. Mereka tahu ini bukan sekedar pertandingan tapi kebanggaan bangsa. Dari Asia Goal memperlihatkan momen betapa dominannya supporter Indonesia dibandingkan Jepang. Bahkan Asia Goal menuliskan caption, "Osaka sama dengan Japan home? No more. Osaka sama dengan Indonesia home? Yes. Garuda fans taking over Osaka." Ya, Garuda mengambil alih Osaka. Media Skor Indonesia bahkan menyebutkan supporter Jepang hampir tak terlihat. Satu sisi stadion penuh warna merah. Teriakan Indonesia bergema sepanjang laga. Ini bukan sekadar dukungan, ini pernyataan bahwa dimanapun Garuda bertanding, stadion akan berubah jadi rumah sendiri. Tak berhenti di situ, supporter Jepang pun ikut terhanyut. Momen yang terekam kamera dan viral di media Asia menunjukkan fans Jepang ikut meneriakkan yel-yel Indonesia. Bukan ejekan, tapi bentuk respek dan kekaguman. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Bahkan akun resmi Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA mengunggah foto kebersamaan fans Garuda dan fans Jepang di tribun stadion dengan caption sederhana tapi bermakna dalam, "Respect Chit Indonesia, gambar Nihon, Indonesia gambar." Dalam unggahan lainnya, JFA juga memposting skuad Garuda. Mereka mengutip langsung komentar dari pelatih Patrick Clifford dan pemain Kevin Dick yang memuji sambutan hangat atmosfer kota Osaka dan semangat tim. Bahkan sebelum pertandingan, JFA kembali mengingatkan momen saat Jepang main di GBK. Menyebut laga itu sebagai away game paling berat karena stadion penuh oleh 60.000 fans Garuda. Itu adalah pengakuan terbuka dari Federasi Sepak Bola negara top Asia. Saat banyak negara lain mungkin meremehkan, Jepang memilih memberi hormat karena yang mereka lihat bukan kekalahan, tapi semangat luar biasa dari bangsa yang tengah bangkit. Pencapaian sejarah, Garuda bangkit. Indonesia mungkin kalah di papan skor, tapi saat peluit panjang berbunyi, Garuda justru pulang membawa sejarah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia tembus ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Pencapaian yang belum pernah dilakukan satupun negara ASEAN. Bukan cuma itu, 12 poin dari 10 atau bahkan 9 pertandingan jadi rekor poin tertinggi wakil Asia Tenggara. Lebih tinggi dari Vietnam, lebih tinggi dari Thailand, lebih tinggi dari siapapun yang pernah mencoba. Kita juga akhirnya menang lawan Arab Saudi setelah 21 tahun, menang lawan Cina setelah 38 tahun, dan curi poin dari raksasa Asia seperti Australia dan Bahrain. Dan ranking FIFA naik ke posisi 117 dunia, terbaik sejak 2006. Itu bukan kebetulan, itu hasil dari kerja keras, darah, keringat, dan air mata.